Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya Rizky Ramadan dengan NPM 251000124. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan, yang dimana dari pertemuan pertama sampai terakhir yang dijelaskan oleh Bapak Pasubelo di sini akan saya ringkas dan saya rinci. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menjadi warga negara konstitusional yang cerdas digital. Oke, saya akan memapari materi yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu mengenai eksistensi negara, pentingnya konstitusi, serta bagaimana kita harus bersikap sebagai warga negara yang cerdas di tengah tantangan era digital. Pertama, mari kita pahami apa itu negara. Secara mendasar, negara adalah suatu organisasi masyarakat maupun manusia. Menurut para ahli seperti Soltow, negara merupakan otoritas yang mengatur persoalan bersama. Atas nama masyarakat, yang membedakan negara dengan organisasi lain adalah kekuasaan. Pertama, mari kita pahami apa itu negara. Secara mendasar, negara adalah suatu organisasi masyarakat manusia. Menurut para ahli seperti Soltow, negara merupakan otoritas yang mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang membedakan negara dengan organisasi lain adalah kekuasaan. Negara memiliki organisasi kekuasaan yang sah untuk mengatur masyarakat, bahkan dengan alat paksa jika diperlukan, agar aturan di wilayah kedaulatannya tetap terjaga. Konstitusi sebagai aturan main. Agar kekuasaan negara yang berdasar tadi tidak disalahgunakan, kita butuh konstitusi. Konsep konstituer atau pembentukan negara ini sangat krusial. Konstitusi memiliki dua ciri pokok, yaitu satu, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kedua, menjamin hak-hak dasar serta kebebasan kita sebagai warga negara. Jadi konstitusi adalah pelindung hak-hak kita. Konstitusi di Indonesia. Adapun di Indonesia, konstitusi ini adalah Undang-Undang 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, alinea keempat ditegaskan bahwa kemerdekaan bangsa disusun dalam satu undang-undang dasar. Tegaknya, konstitusi kita bersandar pada tiga kesepakatan utama. Satu, kesepakatan mengenai cita-cita bersama. Kedua, kesepakatan bahwa aturan hukum adalah basis pemerintahan. Dan yang ketiga, dan kesepakatan mengenai institusi serta prosedur ketatanegaraan. Tantangan baru era digital, post-truth. Namun, kedaulatan negara saat ini menghadapi tantangan baru seiring transisi dari era analog ke era digital. Kita sekarang berada di era post-truth, sebuah paradigma baru dalam komunikasi dunia, di mana emosi seringkali lebih dipercaya daripada fakta objektif. Perkembangan teknologi ini secara langsung berimbas pada perubahan bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai gangguan informasi. Adapun di sini di dunia digital kita dikepung oleh berbagai jenis gangguan informasi. Kita harus waspada terhadap satu, fabricated content, berita yang benar-benar palsu sengaja dibuat. Dimana yang ini berita-berita banyak ya yang terseluruh di kalangan kita. Kedua, manipulated content, konten asli yang dimanipulasi atau dipotong untuk tujuan berbeda. Yang ketiga, false context, konteks atau situasi yang dipalsukan. Yang terakhir ada satire and parody, sindiran yang sebenarnya bercanda tetapi sering disalahpahami untuk mendiskreditkan pihak tertentu.
Semua ini jika ditambah dengan kebencian, hate speech atau pelecehan, harassment akan menjadi malinformasi berbahaya. Sini pun ada civic wisdom, solusi menjadi warga cerdas. Jadi bagaimana sih solusinya? Kita harus memiliki civic wisdom atau kebijakan warga negara. Warga negara yang cerdas di digital adalah mereka yang memberikan penghargaan tinggi kepada sains dan data. Bukan sekedar opini, kita harus mampu keluar dari filter bubble atau gelembung-gelembung informasi yang hanya menampilkan apa yang kita inginkan lihat saja, agar kita bisa berpikir lebih kritis dan objektif. Nah, jadi memahami konstitusi membuat kita tahu hak dan kewajiban kita secara hukum, sementara menjadi cerdas secara digital membuat kita mampu menjaga persatuan bangsa dari gempuran hoax. Mari kita menjadi warga negara yang tidak hanya taat hukum tapi juga bijak dan berdigital. Terima kasih. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk semua mari kita sharing sebelum sharing, dan mari kita patuhi aturan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik di dunia digital. Terima kasih atas banyak waktunya. Beli kain di pasar baru, kain putih dibuatkan baju. Jadi warga digital janganlah keliru agar Indonesia semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.